Assalamualaikum, sahabat onlineku. Semoga sehat selalu. Penyebab hati selalu gelisah. Sebagian besar orang merasakan kegelisahan yang kadang tidak diketahui alasannya. Pasti di antara kita juga sering mengalami kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagaimanakah Islam memandang fenomena kegelisahan ini? Beragam persoalan hidup bisa menimbulkan hati gelisah. Faktor pemicu ketidaknyamanan tidak hanya datang dari luar, melainkan juga bisa datang dari diri sendiri. Lalu apa saja penyebab hati risih menurut Islam? 1. Semakin pudarnya iman. Apabila perkara duniawi mampu membuat seseorang gelisah hatinya, bisa jadi hal ini menandakan bahwa dirinya telah mencintai Tuhannya. Jika di hatinya masih ada iman, seharusnya ia yakin bahwa semua yang terjadi di hidupnya adalah takdir dan cobaan dari Allah SWT. 2. Terlalu ikut campur perkara Tuhan. Ketika seseorang terlalu ikut campur dalam urusan perkara yang sudah menjadi urusan Tuhan, maka biasanya ia akan gelisah sepanjang waktu. Sebagai beriman manusia, seharusnya sudah tahu bahwa beberapa hal di dunia ini memang sudah ditetapkan oleh Allah. 3. Kurang sabar saat menjalani cobaan. Jika tidak memiliki kesabaran dan mental yang tangguh, hati seseorang akan mudah gelisah hingga bisa mengarah pada hal-hal yang lebih mengerikan. Semestinya kita berkeyakinan bahwa ujian yang Allah berikan adalah tanda bahwa Dia menyayangi kita. 4. Sering mengeluh. Mengeluh ketika penat menghadapi kehidupan adalah hal yang manusiawi, namun demikian, jika mengeluh sudah menjadi kebiasaan maka ini yang bisa menyebabkan hati gelisah. Kebiasaan mengeluh ketika ujian datang adalah faktor utama penyebab hati gelisah. Boleh mengeluh. Boleh mengeluh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. 5. Menganggap Allah tidak adil. Pemicu kegelisahan hati juga disebabkan karena pemikiran yang menganggap Allah tidak adil. Padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Bukti keadilan Allah adalah janjinya bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Masih banyak lagi contoh keadilan Tuhan, sementara banyak manusia yang bertindak tidak adil. Jadi anggapan itu perlu diubah, bahwa manusialah penyebab ketidakadilan itu. 6. Lupa mensyukuri nikmat. Tidak pernah bersyukur juga menjadi penyebab hati gelisah. Banyak hal yang perlu disyukuri di dunia ini daripada sekedar mengeluhkan kekurangan hidup, seperti oksigen yang kita hirup secara gratis, kesehatan fisik, kebahagiaan keluarga, teman yang baik, dan lain sebagainya. 7. Tidak mau mengerjakan ibadah yang dituntunkan Allah. Hal ini bisa menyebabkan hati gelisah, padahal dengan menjalankan ibadah-ibadah tersebut, hati bisa menjadi tentram. Namun jika masih belum tenang, berarti niat ibadahnya perlu dibenahi. 8. Melanggar larangan Allah. Sering larangan Allah bisa menyebabkan hati gelisah, apalagi jika pelanggaran itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan melakukan dosa inilah yang menyebabkan munculnya kegelisahan dalam hati. Memberikan ketenangan pada hati kita. Dalam Qiyas Marer ayat 28 yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Membaca kitab suci Al-Quran pada hakikatnya merupakan mengingat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat di atas dikuatkan hanya dengan mengingat Allah atau membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Menjadi manusia yang berkualitas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain per hari. Dengan rutin membaca Al-Quran lambat laun akan mengubah kita menjadi manusia yang berkualitas, karena dengan kita membaca dan mempelajari Al-Quran, membuat kita mengetahui hukum-hukum, perintah, dan larangan yang ada di Al-Quran.
memberikan syafaat di hari kiamat. Dari Abi Umamah Al-Bahli bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya." Muslim 804. Bisa disimpulkan bahwa orang yang rutin membaca Al-Quran memiliki manfaat seperti halnya orang yang rutin membaca Al-Quran ini akan menjadi sebagai penolong kelak di hari akhir nanti berupa syafaat. Menyembuhkan penyakit. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran juga dapat menyembuhkan penyakit. Al-SWT sudah menegaskan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pembaca. Dan Allah SWT juga berfirman dalam Qiyas Al-Isra 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Memudahkan seseorang masuk surga. Membaca Al-Quran juga memudahkan seseorang untuk masuk surga. Allah benar-benar mencintai pembaca Al-Quran seperti Allah mencintai para kekasihnya. Pernyataan ini juga dibenarkan dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Para ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya." Jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang yang rutin membaca Al-Quran ini benar-benar mendapatkan manfaat sangat dahsyat, mau itu manfaat di dunia maupun di akhirat. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Hadir Mal Baihaqi. Sahabat, ada banyak manfaat yang didapatkan ketika kita rutin membaca Al-Quran, apalagi tidak hanya sekedar rutin dibaca, tapi juga turut serta mengamalkan amalan-amalan yang ada di Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin sesuai dengan firman Allah SWT yang dinyatakan jelas dalam surat Ar-Ra'd pada ayat 28, orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah.